Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua di tempat ini. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai perkenalkan, nama saya Samir Rosid Herman. Itu nama yang diberikan oleh orang tua saya. Dari kecil saya dipanggil Rosid. Bapak Ibu dan teman-teman welcome untuk panggil saya Samir atau Rosid. Saya dalam 12 tahun terakhir dipercayakan oleh para pengurus, pemimpin dari Gereja Rock untuk menggembalakan Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia, Amerika, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya cousin, punya sepupu yang Bapak Ibu gak pernah ketemu, ya kan, punya relatif yang Bapak Ibu gak pernah ketemu dan karena tinggalnya jauh, ya mungkin saya salah satunya, Bapak Ibu, karena kita Gereja Rock semua adalah family. Saya teringat sekali waktu tahun lalu di mana salah satu jemaat kita, ini ibu dan anak perempuan, tiba-tiba suami dari ibu ini meninggal dan dia mencoba untuk menghubungi beberapa gereja tapi tidak ada yang bisa melayani mereka. Waktu saya kontak Ibu Nancy dan Pak Roni, mereka bersedia untuk melayani jemaat kami yang ada di sana. Jadi kita adalah satu gereja besar, satu keluarga besar Bapak Ibu yang tersebar di seluruh dunia. Jadi saya bukannya orang asing tapi saya adalah salah satu dari anggota keluarga Gereja Rock. Seperti yang saya bilang, dalam 12 tahun terakhir saya dipercaya untuk menggembalakan gereja yang ada di kota Philadelphia. Overseer saya, supervisor saya adalah Pak Roni dan juga Pastor Chris Mesak yang tinggal di Amerika. Bapak Ibu, saya hari ini hadir di tengah-tengah Anda bersama dengan istri saya, ada 2 anak saya dan juga ada ibu saya di tengah-tengah kita. Ada Nana, mungkin boleh berdiri? Ya, boleh. Ada Nana, terus ada Nolan, ada Melody, dan ada mama saya di tengah sini. Kami baru sampai hari Sabtu pagi, jadi mereka masih sangat jet lag Bapak Ibu. Jadi maafkan kalau mereka nanti tertidur, terutama anak-anak saya Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan sebuah, mungkin fotonya boleh ditampilkan ya. Siapa yang gak tahu tempat ini sih Bapak Ibu? Ini adalah Times Square, New York. Times Square, New York, kalau dari tempat kami Philadelphia, jaraknya sekitar 2,5 jam kalau nyupir tergantung macet. Mungkin banyak dari Anda yang sudah pernah ke tempat ini. Ini setiap harinya ada sekitar 300.000 orang yang berlalu lalang di tempat ini. Dari berbagai latar belakang, warna kulit, bahasa, you name it. Tempat ini Bapak Ibu, ini kalau anak-anak muda sekarang bilang Instagramable. Ya kan, sangat bagus kalau difoto dan dimasukkan ke Instagram. Dan tempat ini dipenuhi dengan LED iklan dari perusahaan-perusahaan yang paling terkenal di dunia. H&M, iPhone, Samsung, Coca-Cola, McDonald, sekali lagi you name it Bapak Ibu. Saking terangnya tempat ini, ada beberapa astronot yang mengklaim dari space, dari luar angkasa Anda bisa melihat a glimpse. Sedikit dari cahaya dari kota ini. Begitu luar biasanya tempat ini Bapak Ibu. Nah, saya ingin membayangkan, saya ingin ajak Anda untuk membayangkan satu hal ini. Bahkan dikatakan kalau lagi liburan bisa diperkirakan ada 500.000 orang dalam satu hari yang lalu lalang di tempat itu. Kalau saya boleh mengajak Anda untuk membayangkan, bayangkan Anda berdiri di sana mungkin selama seminggu lah. Anda tanyakan kepada setiap orang yang Anda temui sebanyak-banyaknya satu pertanyaan tadi Bapak Ibu. Setiap kali Anda ketemu orang Anda tanya, kira-kira apa mimpi kamu? What is your dream? Di bulan yang baru ini, Gereja Rock termasuk kami yang ada di Philadelphia yang adalah bagian dari Rock International Ministry. Di bulan Agustus ini kita mempunyai tema healing or heal the land. Ya, memulihkan sebuah negeri, pemulihan sebuah bangsa. Saya nggak tahu dengan Anda, kalau setiap kali saya mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu, memulihkan sebuah bangsa, memulihkan sebuah negeri, Bapak Ibu. It's such a daunting task, ya kan? Sangat tugas yang sangat besar gitu. Bahkan kalau kita boleh jujur, kita mulainya ini dari mana? Untuk memulihkan sebuah bangsa tuh kita harus mulai dari mana, benar gak sih Bapak Ibu?
Bahkan ada orang-orang yang pesimis tentang Indonesia terutama. Yang berkata bahwa Indonesia itu hopeless. Aduh, gak ada harapan lah Indonesia lah. Ada yang berkata orang-orang pesimis bilang Indonesia itu satu-satunya harapan kita mesti factory reset gitu. Itu adalah bahasa sopan mungkin dalam bayangan mereka mesti nabi kejadian yang terjadi dengan Nabi Nuh itu harus terjadi lagi di mana kita harus wipe off the entire human race. Kita harus musnahkan semua terus kita mulai lagi, itu namanya factory reset. Tapi saya percaya semua jemaat gereja Rock di tempat ini bukan orang-orang yang hopeless. Ya, we are the people of faith, we are the people of hopeful, we are hopeful. Kita orang-orang yang adalah agen pengharapan, Bapak Ibu. Kita adalah agen-agen rekonsiliasi, kita adalah agen-agen pemulihan. Jadi kata-kata kita pun gak boleh keluar kata-kata hopeless. Sebab sekali lagi kita adalah orang-orang yang beriman. Jadi harus mulai dari mana kalau kita ngomongin tentang pemulihan sebuah negeri, sebuah bangsa. Ada orang yang mengubah dunia namanya Mother Teresa, Ibu Teresa. Ketika dia menerima Nobel Prize, di salah satu pidatonya dia bilang gini, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulanglah dan cintailah keluargamu. Yang dimaksud dari Mother Teresa adalah ketika kita ingin mengubah dunia, yuk kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Dari sesuatu yang kita bisa lakukan sehari-hari. Kita mulai dari kita dulu kalau kita ingin mengubah dunia. Saya tahu minggu lalu Pak Roni sudah memberikan sedikit preview tentang topik ini, Healing the Land, Bapak Ibu. Tapi ngomong-ngomong soal pemulihan negeri, dan bahkan Pak Roni bilang ya, kalau misalnya sebuah negeri itu harus mau dipulihkan, kita harus mulai dari keluarga, karena keluarga yang sehat. Ketika keluarga yang datang ke gereja, itu akan menghasilkan gereja yang sehat. Kalau gereja yang sehat, ada di sebuah lingkungan, neighborhood, maka neighborhood itu akan sehat. Kalau lingkungan itu sehat, maka kota akan sehat. Ketika kota sehat, maka provinsi akan sehat. Kalau provinsi sehat, maka bangsa pun akan sehat. Jadi dimulai dari sesuatu yang kecil, ketika kita ingin mengubah dunia. Ngomong-ngomong soal pemulihan negeri, pernah gak sih Anda berpikir seperti ini? Ngapain kita orang Kristen bersusah payah untuk doa, untuk memulihkan sebuah negeri? Kalau toh pada akhirnya kita semua akan meninggalkan bumi ini dan pergi ke surga. Terus ngapain kita capek-capek? Bersusah payah untuk berdoa, melakukan sesuatu untuk memulihkan negeri. Pernah gak Anda berpikir seperti itu? Mungkin Anda adalah orang-orang yang sibuk, ya kan? Anda sibuk, ya elah pastor, siapa yang mikirin gitu-gituan, cicilan masih banyak, ya kan? Ini kerjaannya pendeta Bapak Ibu, yang kerjanya saya cuma seminggu sekali ya, setiap hari Minggu ya. Tapi pernah gak Anda berpikir, ngapain kita ngomongin tentang pemulihan negeri, sebuah bangsa, kalau pada akhirnya semua ini akan kita tinggalin. Bertahun-tahun saya bergumul tentang hal ini, sampai pada akhirnya saya mengerti teologi yang kita percayai di gereja Rock ini, yaitu Injil Kerajaan Allah. Kingdom Theology. Saya menyadari bahwa kenapa ya, ada begitu banyak orang Kristen, ketika saya mengerti Kingdom Theology, ada begitu banyak orang Kristen yang membuat kekristenan itu is about going somewhere. Yang membuat kekristenan itu tentang misalnya kita mati, lalu kita pergi ke sebuah tempat. Anda masih bersama dengan saya Bapak Ibu? Ya kan? Kenapa ya ada banyak orang Kristen yang begitu? Sedangkan kita nih di gereja Rock, kita bergumul. Kenapa ada banyak orang Kristen yang menyimpulkan kekristenan itu is about going somewhere. Padahal kalau kita baca Alkitab, terutama ketika kita membaca Injil, Yesus banyak sekali bicara tentang the kingdom of God, the kingdom of heaven. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan ketika Yesus membicarakan tentang the kingdom of heaven, kerajaan surga, dia selalu ngomongnya adalah tentang kerajaan surga itu sudah dekat. Kerajaan surga itu sudah hadir di muka bumi ini. Di Markus 1 ayat yang ke-15 dikatakan gini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada
Injil. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Bahasa Indonesia masa kininya bagus deh Bapak Ibu. Ini ya rock banget lah bahasa Indonesia masa kininya. Dikatakan gini, Allah segera akan mulai, bantu saya 1, 2, 3. Memerintah. Bertobatlah dari dosa-dosamu, percayalah akan kabar baik yang dari Allah. Jangan-jangan saya mikir selama ini kita salah kaprah Bapak Ibu, kita salah ngerti. We think that Christianity is about going somewhere, going to a place. While all along Christianity is about coming, establishing. Kita mikir selama ini kekristenan tentang pergi ke sebuah tempat. Tapi waktu Yesus ngajar tentang kerajaan Allah, semuanya adalah tentang membangun kerajaan, menetapkan, memerintah di muka bumi ini. Anda masih bersama saya Bapak Ibu dan teman-teman di tempat ini. Nah, kalau kerangkanya atau fondasi dasarnya seperti ini, ya kan, baru semuanya mulai make sense Bapak Ibu. Kita ngomongin tentang pemulihan negeri. Ngapain sekali lagi kita memulihkan negeri kita kalau memang kekristenan kita mau tinggalin bumi ini. Tapi kalau fondasi dasar teologinya kita benar, baru make sense. Karena kita adalah partnernya Tuhan. Kita adalah rekan kerjanya Tuhan. Kita adalah agen-agen pemulihan. Bukankah Rasul Paulus berkata, you have been given the ministry of reconciliation. Kita sudah diberikan pelayanan pemulihan Bapak Ibu. Makanya waktu Yesus berdoa pun, waktu murid-muridnya Yesus minta ajarin Yesus berdoa, Yesus pun doanya seperti ini. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bahasa Indonesianya Anda bantu saya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. That's my struggle. Ya kan dulu kita mikirnya is about going. Tapi Yesus doanya, ayo datang kerajaanmu. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Ortberg. Dia bilang begini, tentang datanglah kerajaanmu. Dia nyebutnya gini, make up there, come down here. Tuhan, buat apa yang terjadi di sana, terjadi di sini. Buat apa yang terjadi di atas sana di surga, terjadi di muka bumi ini. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Baru kita ngomongin tentang pemulihan negeri Bapak Ibu. Ada seorang atlet yang bernama Matt Emmons. Matt Emmons ini adalah atlet olahraga menembak Bapak Ibu. Ada yang bilang Matt Emmons ini kalau anak-anak sekarang ngomongnya the GOAT, the greatest of all time. Di cabang olahraga menembak ini, orang-orang bilang dia ini Lionel Messi-nya cabang olahraga menembak. Jadi artinya dia terbaik di cabang olahraganya. Maaf para pecinta Ronaldo di tempat ini. Ada cerita menarik di tahun 2004. Dia mengikuti Olimpiade 2004. Anda masih ingat 2004 Olimpiade ada di mana? Siapa di sini? Di mana? Almost. Di Europe, tapi di Yunani. 2004. Nah ceritanya pada waktu itu dia sudah memenangkan 1 medali emas. Dia mencoba untuk memenangkan medali emas dalam kategori menembak di kategori yang berbeda. Akhirnya tibalah gilirannya Matt Emmons ini. Dia konsentrasi, dia coba untuk menembak. Akhirnya boom, tepat di bull eyes, di tengah-tengah sasaran. Setelah dia menembak seperti itu, dia mengharapkan suasana itu he sense something just not right. Ada kayak situasi atmosfernya ini kok rasanya kok nggak bener gitu ya, kok nggak ini ya. Karena dia mengharapkan mungkin orang-orang tepuk tangan dan sebagainya Bapak Ibu. Lalu akhirnya dia lihat ke layar yang ada di atas, ternyata dia lihat skornya 0 besar, big zero. Ternyata yang terjadi Bapak Ibu, dia tepat menembak di tengah sasaran, tapi yang dia tembak adalah sasaran sebelahnya. Akhirnya dia dapat 0. Miss the mark, salah target. Bukankah Anda sudah sering dengar? Itu kan artinya dosa Bapak Ibu. Anda sudah sering dengar lah dari Pak Roni ngajar ya. Hamartia, hamartia itu artinya miss the mark.
Enggak kena target. Itulah artinya dosa. Enggak tepat sasaran. Ya, terima kasih. Nah, saya cuma mikir, jangan-jangan selama ini dosa itu tidak hanya sebatas jangan berbohong, jangan berzina, jangan korupsi, ya kan? Jangan-jangan miss the mark itu artinya kita ini miss the mark, kita ini meleset dari tujuan dalam menghidupi perjalanan iman kita bersama dengan Yesus. Karena selama ini we think that Christianity is about going somewhere. Selama ini kita mikir kekristenan itu tentang pergi ke sebuah tempat. Ternyata kekristenan adalah tentang make up there, come down here. Buat apa yang ada terjadi di atas sana, di muka bumi. Anda masih bersama dengan saya Bapak Ibu? Ya. Ada sebuah buku. Ini bukan buku Kristen, saya bawa buku ini sama saya nih. Ini buku tentang culture, tentang kebudayaan terutama di Amerika. Buku ini sebenarnya diterbitkan udah lama banget, tahun 99. Hampir 30 tahun yang lalu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa tahun 99 itu dunia sangat berbeda dengan hari ini Bapak Ibu ya? Yang ngangguk-ngangguk ketahuan umurnya sama seperti saya. Ya. Tahun 99 dunia kita sangat berbeda dengan hari ini. Waktu itu saya sudah tinggal di Amerika tahun 99 Bapak Ibu. Kalau saya mau telepon mama saya di Indonesia itu harganya $2,5 per menit Bapak. Jadi kalau saya mau ngobrol 30 menit itu $75. Kalau saya mau ngobrol 1 jam itu $150 untuk telepon. Hari ini Anda bisa telepon sepuas-puasnya. Ya kan Anda bisa video call sepuas-puasnya Bapak Ibu. Makanya zaman dulu itu kalau LDR-an udahlah kemahalan Bapak Ibu. Ya kan? Long distance relationship itu udah mahal banget dulu. Kalau hari ini murah banget. Ya kan kita video call sampai ketiduran dan sebagainya itu sangat murah. Nah anyway, di tahun 99 buku ini diterbitkan, hari ini Anda akan jadi jurinya lah. Anda yang akan menilai sendiri apakah kutipan dari buku ini masih relevan atau enggak sampai hari ini. Ini udah 30 tahun kemudian kan. Anda jadi jurinya apakah masih relevan atau enggak. Bukunya namanya The Uncooling of America. Saya akan bacakan beberapa kutipan dari buku ini. Ini bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia Bapak Ibu. Boleh lah ya bahasa Inggris sedikit ya. Ya kan saya tinggal di Philadelphia ini yang lancar jadi bahasa Jawa saya lebih lancar Bapak Ibu. Banyak sekali orang Jawa, orang Surabaya ya di Philadelphia ya. Istri saya pun orang Surabaya Bapak Ibu. Terus dia bilang gini, life in America is like life in a cold. We have been recruited into behavior and cultural pattern we did not consciously choose. Dia bilang gini, hidup di Amerika itu kayak hidup di dalam sekte, di dalam kultus Bapak Ibu. Nah kalau saya boleh, ini pendapat saya, bukan hanya di Amerika saja, karena sudah zaman globalisasi, teknologi sudah begitu canggih. Mungkin ini adalah hidup di kota-kota metropolitan, termasuk Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Bapak. Jadi hidup di kota-kota besar itu udah seperti kayak kita hidup dalam kultus. Kenapa? Karena kita semua Bapak Ibu, sudah terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak sadar kita lakukan. Bahasa sederhananya gini, kita hidup seperti kebanyakan orang. Kita melakukan hal-hal yang kebanyakan orang lakukan. Karena kita melihat mayoritas orang melakukan satu hal, maka kita pikir inilah yang harusnya kita lakukan. Dan yang lebih parah lagi, kita melakukan itu tanpa kita mikir. Jadi kita udah mengalir aja sama kebanyakan orang. Kita sudah mengalir aja dengan budaya yang ada. Terus dia bilang gini di buku itu. Dream by definition are supposed to be unique and imaginative. Yet the bulk of population is dreaming the same dream. Dia bilang gini, mimpi itu seharusnya unik. Mimpi itu kalau kita mimpi nih seharusnya kita menggunakan imajinasi kita. Bermimpilah sebebas-bebasnya. Tapi yang ada, kebanyakan orang dalam populasi dunia ini bermimpi mimpi-mimpi yang sama. Kalau ditanya, apa sih impian kamu?
paling gak jauh-jauh dari ini Bapak Ibu. Is a dream of wealth, power, fame, plenty of sex, and exciting recreational activities. Paling kalau kita ditanya, apa mimpi kamu? Impian kita gak jauh-jauh dari ini Bapak Ibu. Impian tentang kekayaan, tentang kekuasaan, tentang ketenaran, kita pingin jadi terkenal. Plenty of sex with anyone we want, wherever it is, whomever it is, right? Dengan siapapun tidur sama orang sebanyak-banyaknya, kapan saja. Dan juga aktivitas-aktivitas yang eksotis, Bapak Ibu. Liburan ke tempat-tempat yang eksotis, makan di restoran-restoran yang Michelin star. Itulah mimpi kita. Nggak ada salahnya dengan semua itu, but just don't make life about that. Jangan mendefinisikan hidup tentang itu. Gak ada salahnya semua itu untuk kita lakukan Bapak Ibu. Anda masih bersama dengan saya gak sih Bapak Ibu? Ya. Masih ingat pertanyaan yang tadi saya minta Anda untuk bayangkan. Coba Anda berdiri di Times Square, Anda tanya sama orang-orang. Kira-kira apa sih impian kamu? Dari orang begitu banyak latar belakang, warna kulit, bangsa yang berbeda-beda. Kira-kira masuk gak? Kira-kira jawaban mereka kebanyakan akan masuk ke dalam kategori ini gak Bapak? Yang terakhir kutipan dari buku ini. When the whole population dream the same dream, empire triumphant. Ketika kebanyakan orang bermimpi dengan impian-impian yang sama, maka sistem dunia ini, empire, kerajaan dunia ini, yang akan menang. An alternative for the empire required different dreams animated by different narrative. Alternatifnya kalau Bapak Ibu ingin membuat make up there, come down here. Kerajaan surga yang terjadi di surga, terjadi di muka bumi ini. Alternatifnya adalah kita perlu berani bermimpi impian-impian yang berbeda. Kita berani untuk menulis narasi atau cerita kehidupan kita dengan cerita dan narasi yang berbeda. Bapak Ibu teman-teman di tempat ini, gimana kalau ternyata pemulihan dari sebuah negeri, dari sebuah bangsa, dimulai dari orang-orangnya, terutama kita-kita yang adalah perwakilan kerajaan surga. Untuk memberanikan diri kita bermimpi dengan mimpi yang berbeda daripada mayoritas orang pada umumnya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa dalam 2000 tahun terakhir, kita sebagai sekelompok orang-orang Kristen pengikut Yesus, kita dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai impian-impian yang unik. Di abad keempat, ada sebuah ide di mana mereka ingin menciptakan sebuah tempat untuk merawat orang-orang sakit. Hari ini kita mengenal tempat itu sebagai rumah sakit, hospital. Kalau kata anak saya, hastipol, terbalik Bapak Ibu. Itu dimulai dari ide-idenya orang Kristen. Institusi-institusi untuk membantu orang-orang buta, orang-orang tuli, orang-orang yang mempunyai mental illness, penyakit jiwa, itu dimulai dari sekelompok orang-orang Kristen. Profesi sebagai perawat, organisasi seperti Red Cross, Palang Merah, itu dimulai dari sekelompok pengikuti Yesus. Karena kita dikenal sebagai sekelompok orang yang berani untuk mempunyai mimpi-mimpi yang berbeda dan unik. Peperangan melawan perbudakan di abad ke-18 dan 19 di Inggris dan di Amerika itu dimulai dari sekelompok anak-anak Tuhan. Civil Rights Movement, pergerakan melawan diskriminasi di Amerika tahun 50-an, tahun 60-an. Itu dimulai dari sekelompok anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita semua mempunyai impian yang sama,
Impian yang hanya memikirkan keuntungan kita sendiri. Impian yang bertujuan hanya membangun our own empire, kerajaan diri kita sendiri. Maka sistem dunia dan kerajaan dunialah yang akan menang. Seseorang yang bernama C.S. Lewis di bukunya Mere Christianity, dia bilang gini, all that we call human history, money, poverty, ambition, war, prostitution, classes, empire, slavery, is the long terrible story of man trying to find something other than God which will make him happy. Selama ini yang kita pikir tentang sejarah dunia, sejarah manusia Bapak Ibu. Perang, kemiskinan, keserakahan, ambisi, prostitusi, perbedaan status, perbudakan. Selama ini kita anggap semua ini adalah bagian dari sejarah manusia. Tapi yang sebenarnya hal-hal tersebut adalah kisah kehidupan manusia yang mencoba mencari kebahagiaan di luar dari Tuhan. Ketika sistem dan kerajaan dunia ini menang, inilah hasilnya. Inilah yang membuat sebuah bangsa hancur. Inilah yang pada akhirnya membuat sebuah bangsa butuh untuk dipulihkan. Gimana kalau ternyata langkah awal untuk memulihkan sebuah negeri itu dimulai dari kita, anak-anak Tuhan. Yang adalah perwakilan kerajaan surga. Untuk berani mempunyai impian-impian yang unik dan yang berbeda. Make what happen up there come down here. Buat apa yang terjadi di atas sana, ternyata terjadi di muka bumi ini. Saya nggak bilang kok bahwa kita semua harus jadi perawat rumah sakit, semua dari kita harus menjadi pekerja sosial. Saya nggak bilang seperti itu Bapak. Di dalam setiap bidang kita masing-masing, di dunia entertainment, kalau Anda bekerja untuk government, untuk pemerintahan, kalau Anda bekerja untuk pendidikan, sekolah Bapak Ibu. Kalau Anda bekerja mempunyai bisnis sendiri, kalau Anda bekerja dalam sebuah perusahaan, berkaryalah di bidang-bidang Anda. Di dalam bidang-bidang Anda, make up there, come down here. Buat apa yang terjadi di surga, terjadi di muka bumi ini. Saya ingin tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan, lalu sebuah kutipan. Dan by the way, kalau Anda mikir kayak, ini kita ngomongin pemulihan negeri itu siapa ya kita ya? Gimana kita bisa memulihkan negeri ya? Saya cuma mau ingatkan kepada Anda waktu Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa mereka akan pergi ke seluruh dunia memberitakan apa yang dia sudah ajarkan. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mereka lihat kiri kanan, kita cuma ber-12. Gimana kita bisa mengubah dunia? Jangan pernah anggap apa yang Anda kerjakan sekarang adalah sesuatu yang kecil. Bahkan di dalam kerajaan surga, sesuatu yang terkecil pada akhirnya bisa menjadi yang terbesar. Amin Bapak Ibu. Saya tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Saya nggak suka dengan pertanyaan ini. If God answers all of your prayers. Kalau Tuhan menjawab semua doa Anda. Will the world become better? Or just your world? Kalau selama ini semua yang Anda doakan Tuhan bilang, iya saya kabulkan. Apakah dunia Anda saja yang menjadi lebih baik? Atau dunia di sekeliling Anda menjadi lebih baik? Seperti yang saya bilang, saya gak suka dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini go straight to the bottom of your heart. Itu pergi dan menyelidiki apa yang ada di dasar hati kita. Pertanyaan ini langsung mereveal, menyatakan apa sih isi doa kita Bapak Ibu? Apa sih yang kita doakan? Kalau Tuhan bilang ya kepada semua hal yang kita sudah pernah doakan. Apakah rumah kita yang menjadi lebih besar, rekening kita nolnya makin banyak, anak-anak kita masuk ke sekolah yang terbaik, gereja kita aja yang makin besar, karir kita aja yang makin naik, nama kita yang makin dikenal Bapak Ibu. Apakah dunia kita saja yang menjadi lebih baik? Atau
the world around us gets better. Dunia di sekeliling kita menjadi lebih baik kalau Tuhan menjawab semua isi doa Anda dan doa saya. Kalau Tuhan bilang ya kepada isi dari doa Anda dan doa saya, apakah rumah kita, seisi rumah kita akan menjadi lebih baik? Apakah RT, RW kita akan menjadi lebih baik? Apakah blok di rumah kita akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu? Apakah sekolah-sekolah di sekeliling Anda akan menjadi lebih baik? Apakah kehidupan dari pegawai-pegawai yang Anda pimpin akan menjadi lebih baik? Apakah kebudayaan di tempat di mana Anda bekerja, di perusahaan di mana Anda bekerja akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu? Apakah gereja-gereja di sekeliling gereja kita menjadi maju dan berkembang? Bukan cuma gereja kita aja. Apakah teman-teman Anda di sekeliling Anda, pernikahannya dan keluarganya menjadi lebih baik? Bukankah Yesus bilang gini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. If you hang on to your life, kalau hidup Anda pegangin, kalau hidup Anda dan saya kita cuma bangun kerajaan kita untuk kepentingan kita, Bapak Ibu, you will lose it anyway, kita akan kehilangan kehidupan kita. But if you give up your life for my sake, kalau kita memberikan hidup kita untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuan-tujuan ilahi, dia bilang gini, you will save it. Kita akan menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Kita akan menemukan makna dari kehidupan ini yang sebenarnya. Saya akan tinggalkan Anda dengan ini, Bapak Ibu. You are designed by the designer of life to give your life away. Anda didesain, Anda dirancang oleh sang perancang kehidupan. Not to throw your life away, bukan untuk membuang kehidupan Anda, tapi untuk Anda berikan untuk kepentingan kerajaan surga, untuk Anda berikan untuk melayani orang lain, untuk Anda berikan untuk menjadi agen pengharapan bagi dunia ini, untuk Anda berikan untuk menjadi agen pemulihan dari negeri ini. Waktu Yesus bilang you need to give your life like me. Tuhan Yesus bukan sedang memberikan pidato yang menginspirasi Bapak Ibu. Setelah dia berkata seperti itu, if you give your life you will save it. Dia sendiri Bapak Ibu mendemonstrasikan, dia beri kehidupannya di atas kayu salib. Dia mati buat kita semua di hari yang ketiga. Dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat bermimpi. Boleh saya berdoa untuk kita semua?